Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Kaliambu Candi Sidoarjo rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara,
ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan dibukakan, akan dilimpahkan, akan dicurahkan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik itu urusan pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Semoga negeri kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 15, yakni negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang sangat singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan satu buah hadis, satu buah riwayat yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita semua jamaah sekalian, ada 3 sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melekat pada sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah jamaah sekalian, innallaha yuhibbul 'abda. Innallaha yuhibbul 'abda. Sesungguhnya Allah mencintai hamba. Ini jamaah sekalian. Sesungguhnya Allah mencintai hamba. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, yakni at-taqiyah. At-taqiyah yaitu orang-orang yang bertakwa. Ini jamaah sekalian. Pentingnya takwa jamaah sekalian, sampai-sampai ungkapan takwa, mengajak kepada takwa itu salah satu rukun di dalam
khutbah Jumat yang harus disampaikan oleh khatib. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa takwa itu jamaah sekalian? Definisi secara umum, ulama membuat definisi takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin jamaah sekalian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini jamaah sekalian. Artinya takwa itu kalau kita ibaratkan wadah kebaikan dari segala penjuru kebaikan, yang itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan prinsip kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah jamaah sekalian makna secara umum yang dikatakan takwa. Lalu dalam penjabarannya banyak sekali jamaah sekalian arti atau makna takwa itu. Di antaranya jamaah sekalian dialog antara sahabat Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab, yang pada waktu itu Ubay bin Ka'ab menanyai kepada Umar, wahai Umar, ketika Umar bertanya tentang takwa, wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang dikatakan takwa itu? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di bawah pohon yang penuh duri? Atau kalau kita istilahkan sekarang itu, wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di barongan? Pernahkah kamu berjalan di barongan yang penuh duri? Umar menjawab, ya pernah. Lalu apa yang kamu jalankan, yang kamu berjalan itu bagaimana? Lalu Umar menjawab, jamaah sekalian, tentu aku harus hati-hati karena di situ banyak durinya. Ini jamaah sekalian. Artinya takwa itu, kata Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab, yakni hati-hati. Ini jamaah sekalian. Kita ingat bahwa kita harus hati-hati. Kenapa jamaah sekalian? Karena dunia ini, apalagi sekarang jamaah sekalian, penuh duri. Ini jamaah sekalian, entah itu duri yang namanya takhta, atau duri yang namanya harta, atau duri yang namanya wanita, atau duri-duri yang lainnya, atau yang lebih kita kenal saat ini, dunia kita ini penuh dengan fitnah. Ini jamaah sekalian, penuh dengan fitnah, baik itu fitnah terhadap keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita. Ketika kita sudah sadar bahwasanya dunia ini penuh fitnah, oleh karena itu pesan Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah ketika kita terus di dalam kehidupan ini membawa yang namanya takwa. Artinya terus kita hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai kita kepleset terhadap fitnah yang ada,
atau kecocok ri, karena duri itu bertebaran di mana-mana. Itulah jamaah sekalian. Lalu termasuk Allah menjanjikan di ayat At-Tolak ayat 2 dan 3 tadi jamaah sekalian. Kita yakin seyakin-yakinnya ketika kita pegang takwa ini di dalam kehidupan kita, yakin seyakin-yakinnya, yaj'allahu makhraja, Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam kita, dalam orang yang megang takwa itu. Pasti kita harus yakin jamaah sekalian. Dan kita semua juga yakin, semua orang tidak ada yang tidak punya masalah. Dan itulah memang hakikat kehidupan di dunia. Puluhan bahkan ratusan masalah setiap orang jamaah sekalian. Setiap orang. Oleh karena itu, ketika kita pegang takwa ini, yaj'allahu makhraja, lalu dijanjikan oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan senantiasa memberi rezeki yang tidak kamu duga-duga, yang tidak kamu sangka-sangka. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa memegang ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Rasulullah jamaah sekalian, sifat yang sangat dicintai oleh Allah adalah al-ghaniyah. Al-ghaniyah maknanya secara dasar adalah kaya jamaah sekalian. Tapi yang dimaksud al-ghaniyah di sini adalah orang yang punya sifat cukup. Punya sifat cukup atau qanaah. Al-ghaniyah, qanaah. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya hakikat kekayaan itu ketika seseorang itu merasa cukup. Ini jamaah sekalian. Memang secara zahir orang kaya itu yang punya banyak kendaraan, tempat tinggalnya yang mewah, punya tambak, punya sawah dan lain sebagainya secara zahir. Tapi secara hakikat orang kaya itu kaya jiwanya, kaya hatinya, atau yang disebut qanaah itu jamaah sekalian. Dan ini yang lebih penting jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena secara mentalitas nanti akan kita saksikan secara zahir orang itu kaya atau banyak materinya, tapi sebenarnya secara mental dia akan jadi miskin karena tidak punya sifat qanaah, tidak merasa cukup. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, banyak orang yang secara zahir sederhana, tapi bisa juga kita saksikan dia menjadi orang yang kaya karena dia mempunyai mental qanaah, mental merasa sudah cukup. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu dikatakan Rasulullah al-ghaniyah, yang dimaksud adalah orang yang punya sifat qanaah, merasa cukup, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena ketika seseorang itu mempunyai sifat qanaah, endingnya nanti dia juga akan kuat di dalam sifatnya yang namanya tawakal jamaah sekalian. Tawakal Allah. Dia pasrah kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, lalu Allah akan menjamin wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Ketika seseorang itu sudah punya sifat tawakal, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Ini jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian,
Sifat yang dicintai oleh Allah kata Rasulullah al-khafiyah. Al-khafiyah artinya al-khafiyah itu jamaah sekalian orang yang senantiasa menyembunyikan amalnya. Ini jamaah sekalian. Orang yang senantiasa menyembunyikan amalnya. Ini jamaah sekalian. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga keikhlasannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena perintah agama. Apa yang kita lakukan dalam hati dan pikiran kita ikhlas. Ini karena perintah agama dari Allah dan Rasulnya. Lalu dampaknya jamaah sekalian, bahkan Rasulullah berpesan kepada kita semuanya, ada 7 golongan yang nanti akan mendapat naungan di padang mahsyar. Di antaranya dia sedekah, saking dirahasiakannya seakan-akan tangan kanan yang memberikan, tangan kiri yang tidak tahu. Saking dia menjaganya. Karena apa jamaah sekalian? Karena sekarang demi mengejar popularitas atau mengejar tayangan, karena dunianya sudah sosmed jamaah sekalian, seringkali kita saksikan orang membuat konten dengan tidak mengindahkan norma, dan yang lebih parah tidak mengindahkan agama, bahkan lebih parah lagi tidak mengindahkan agama, akidah, ibadah, akhlak, campur baur. Yang penting dia punya konten yang viral jamaah sekalian. Entah itu yang sifatnya aneh-aneh, yang sifatnya menjurus kepada kesyirikan, dia tidak peduli. Untuk mengejar tayang, untuk mengejar penonton yang lebih banyak. Inilah jamaah sekalian, jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah al-khafiyah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensifati diri kita, berikhtiar untuk diri kita. Innallaha yuhibbul 'abda. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya. Yang pertama at-taqiyah. Dengan ketakwaan itu dia pegang di dalam kehidupannya. Yang kedua al-ghaniyah, dengan sifat qanaah di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga al-khafiyah, dengan menyembunyikan amalannya, yang artinya dia ikhlas menjalankan perintah ini, perintah amalan karena perintah agama, karena perintah Allah dan Rasul. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.